Sebuah tragedi mengenaskan terjadi di Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Koman, Kabupaten Pasir. Kejadian yang diduga dilakukan secara sengaja terhadap dua warga suku Dayak Rusel, 60 tahun dan Anson 55 tahun, meninggalkan duka mendalam bagi komunitas Dayak di Kalimantan Timur. Kejadian terjadi pada Jumat dini hari 15 November 2024 saat kedua korban bersama warga lainnya tengah beristirahat di posko penjagaan kendaraan pengangkut batubara. Suara letusan membangunkan warga yang kemudian menemukan korban dengan luka serius di bagian leher. Anson mengalami luka sepanjang 8 kali 5 cm, sementara Rusel mengalami luka sepanjang 15 kali 8 cm. Keduanya langsung dirujuk ke RSUD Panglima Sebaya untuk penanganan lebih lanjut. Sayangnya Rusel tidak dapat diselamatkan, sementara Anson masih dirawat intensif di RSUD Panglima Sebaya. Terkait hal ini, Ketua Umum Kerukunan Dayak Kenyah Profesor Dr. Jiu Hardi mengungkapkan keprihatinannya dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu yang memperburuk situasi, dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum. Yang pembunuhan itu, ya, maaf aja saya sendiri tidak tahu persis apa terjadinya peristiwa itu, tapi saya dapat itu dari WA teman-teman aja, ya. Dan saya pribadi sangat menyesalkan kejadian itu terjadi, dan yang kedua kita turut berduka cita atas kepergian atau meninggalnya saudara atau orang tua yang kita yang tercinta itu, ya. Nah, kemudian mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan kesehatan dalam menghadapi kedukaan ini. Nah, saya baca sepintas saja di WA, itu saya tidak bisa komentar, ya, karena itu nanti wewenang pengusutan dari Bapak dari Polres atau dari Polda atau dari Dandim dan seterusnya, ya. Dan kita mengharapkan kejadian seperti ini cepat terungkap, supaya istilahnya kita blok, jangan sampai melebar, jangan sampai tidak terarah, ya. Istilahnya siapa berbuat dia bertanggung jawab, itu aja. Siapa yang seperti itu ya harus menerima konsekuensi hukum, ya, atas tindakan yang bersangkutan. Nah, itu. Nah, kita mengharapkan Kalimantan Timur ini hidup rukun, tentram, damai, dan sejahtera. Hidup saling berdampingan, hidup saling menghormati, menghargai satu sama lain, tanpa memandang agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita lihat selama ini sudah bagus, ya, artinya kerukunan hidup sudah terjalin dengan baik, sehingga istilahnya kita itu tidak ada lagi istilahnya pendatang, tidak ada lagi istilah yang asli, tidak ada, ya. Kita sama-sama adalah warga negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan yang menjunjung tinggi undang-undang dasar kita, terutama ideologi kita Pancasila. Ini harus kita melaksanakan dengan baik, ya. Nah, kemudian ya, namanya hidup ini kalau terjadi masalah, ya itu harus dibawa ke meja perundingan. Kita berunding cari jalan terbaik, ya, sehingga dapat selesai dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa dijolimi, ya, tidak ada yang merasa disakiti. Makanya ada istilahnya kita itu seperti hukum nasional. Nah, hukum nasional ini saya kira kita tidak perlu bahas itu karena sudah bagus, ya. Yang kedua adalah hukum adat. Nah, hukum adat ini
itu sebagai hukum yang diterapkan di lokal ya, tapi intinya sama aja dengan hukum nasional, yaitu menegakkan keadilan juga ya. Nah, sehingga hukum adat ini mencari jalan yang terbaik kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Nah, sehingga ada istilah hukum adat, denda adat dan lain sebagainya, itu kompromi dua belah pihak ya, yang cari menghargai satu sama lain. Kira-kira begitu. Jadi pesan Bapak ini kira-kira nanti jika terungkap nih Pak, jadi ada pesan nggak Pak untuk teman-teman di sana? Saya mengharapkan begini, secepatnya kalau bisa terungkap. Tapi ini kan pekerjaan bapak-bapak dari kepolisian dan mungkin dari TNI juga, dari wartawan juga ya, semoga ini cepat terungkap. Nah, dengan terungkap itu kita tahu permasalahannya apa. Yang kedua, pelakunya tentu akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ya. Jadi saya kira kita ini bukan mulai menerapkan, kita selalu menerapkan hukum di atas segala-galanya ya. Jadi jangan ini didiamkan, jangan tidak bagus itu. Karena kalau sudah begitu itu istilahnya orang membabi buta ya kan, tidak tahu syaratnya apa ya. Padahal kalau gini kan jelas sudah, nah, ini pelakunya dia mendapat hukuman sekian. Jadi saya kira ini arahan dari pemerintah yang bagus, sehingga kita masyarakat itu terayomi, terlindungi oleh pemerintah kita yang ada sekarang ini. Jadi saya kira kita sebagai masyarakat wajib juga lah mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, baik dari pemerintahan legislatif ya, yudikatif, termasuk kepolisian dan TNI juga ya, sehingga elemen masyarakat semuanya ya mengungkapkan kasus-kasus yang demikian supaya ini jangan terjadi ya, karena ini di luar batas kemanusiaan. Kalau saya lihat itu ngeri ya, bahwa seolah-olah kita ini tidak paham tentang kehidupan beragama, tidak paham tentang kehidupan bernegara. Itu seolah-olah kita ini tidak punya pendidikan. Mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap ya, tepat diketahui siapa pelakunya dan motifnya apa. Mungkin itu yang dari saya. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.